Dan hutang riba gitu loh. Makanya dari sini saya juga mau kasih tahu juga ya, hindari hutang riba gitu. Jadi lagi posisi sebenarnya lagi naik, lagi ngambil banyak aset, tiba-tiba jeder, uangnya hilang. Nah, hancur. Hati ini hancur semua. Satu gini aja nih, kamu lagi di atas, kamu lagi menjadi sosok yang kaya raya, punya value lah ibaratnya, punya akun yang besar juga. Tiba-tiba Allah langsung beginikan dengan sangat mudah. Jadi Bisa pas malam itu deh. Malam itu. Jadi kita udah anterin Casper ke rumah, kita nangis sejadi-jadinya dan dia lagi setir mobil bang, aku takut tabrakan. Ya, ya jadi kan? waktu itu saya setir sambil nangis gitu loh. Nangisnya itu nangis parah sampai udah gak bisa konsen. Akhirnya istri saya bilang, ayo Beb berhenti dulu Beb, selesain nangisnya dulu. Nah saya berhenti dulu, terus tiba-tiba dari belakang, saya gak tahu juga saya berhenti itu pas belakangnya ada masjid. Saya dengar suara azan, tapi saya gak tahu artinya itu apa. Cuma saya dengar suara azan itu, semua masalah saya itu kayak hilang semua gitu loh. Semua beban yang tiba-tiba datang tuh tiba-tiba hilang dengan suara azan itu. Nah itu dari situ saya sepertinya selama ini yang aku cari itu ini gitu loh. Terus saya bilang sama istri saya, Beb tolong ajarin aku Islam Beb. Sepertinya ini yang selama aku cari gitu loh. Ketenangan. Dia mencari ketenangan di dalam Islam. Dari situ waktu dia ngomong ajari aku Islam, itu aku tadi badai nih, terus diempluk langsung pelangi hari itu juga. Besoknya badai lagi bang, adik ipar kita loncat. Besokannya banget itu? Besokannya banget, jadi tanggal 6 dia bilang mau masuk Islam, tanggal 7 adiknya loncat. Jadi tanggal 7 itu kan udahlah kita ayo balik ke Jakarta lagi. Kita perlu susun lagi strategi selesaikan masalah kita di Jakarta gitu loh. Pagi-pagi saya dapat pesan WA di grup keluarga. Adik saya itu dia pamit gitu loh. Dia pamit bilang minta maaf untuk semuanya keluarga, teman-teman yang selama ini sudah baik sama dia. Dan dia kasih tahu posisinya di mana. Waktu itu kita muter balik langsung gak jadi ke Jakarta gitu loh. Kita udah posisinya mau ke masuk tol. Kita langsung putar balik sampai mau tabrakan juga bang. Jadi kita itu ngejar karena waktu itu posisi saya paling dekat dengan posisi yang di TKP. Kasih tahu sama adik saya. Saya sama istri saya langsung muter balik kebut-kebutan. Dan sampai sana saya telat gitu loh. Saya telat 2 menit 3 menit saja gitu loh. Jadi itu membuat saya itu menyesal seumur hidup, kayak menyesal banget gitu loh. Sampai sekarang ya jujur menjadi trauma buat saya. Saya setiap parkir ke atas mall apa gitu ya selalu teringat lagi kejadian itu gitu. Sampai saat ini juga. Dia melempatkan diri gitu maksudnya? Iya betul. Sosial media ini daya rusaknya luar biasa. Ini sampai nyawa ya. Bukan cuma nyawa bahkan juga uang juga gitu. Jadi Masya Allah. Ini cobaan datangnya bukan cuma hal-hal kecil, ini udah kayak gebukan besar ini. Keesokan harinya kita langsung balik Jakarta. Habis itu kita kan sudah juga bingung ya mau ngapain lagi gini loh. Karena kita udah hancur bang. Gitu sampai aku pun maaf ya jangan ditiru juga. Aku sempat mau nelen Baygon bang. Karena kayak apalagi ya Allah. Kenapa terus-terusan? Kenapa gak habis-habis cobaan aku ya Allah? Apa salah aku? Aku sampai tanya gitu sama Allah. Apa maunya Allah? Nah, habis gitu kan kita akhirnya mutusin. Ya kita kan masih ada sisa tabungan lah. Masih ada sedikit tabungan. Saya bilang ke istri saya. Beb, aku itu kok pengen umroh ya gitu loh. Terus dia bilang, ya udah, ayo kita umroh, kita pakai uang yang ada. Mengadu coba kita ke Baitullah, coba introspeksi diri apa yang salah sama kita gitu loh. Akhirnya dia coba cari travel ya. Iya, aku waktu itu sempat nge-email ke travel, terus dia mau ketemu aku. Kita malah dikasih gratis bang. Masya Allah. Benar-benar kayak yang Allah tuh
apa ya, ambil sesuatu dari kita, tapi dia juga gantikan sesuatu buat Yang kita. lebih baik ya. Kita dikasih gratis, dikasih fasilitas yang paling tinggi. Satu yang menyentuh saya Bang. Biasanya para travel ini kan pasti ada take and give lah ya. Menuntut ini, menuntut itu gitu kan. Ini ownernya namanya Ajeng. Bang, istrinya Bang Zaldi ya? Iya, Pak Jaldi. Tapi kita diskusinya waktu itu sama Kak Ajeng namanya. Dia ngomong, sudah tidak perlu urus konten. Kalian terbang, saya harus terbangkan kalian. Gak perlu kamu mikirin konten apa-apa, gak perlu kamu mikirin kerja sama apa-apa, kamu terbang umroh. Ya, Di situ kita nangis Bang. Dia bilang, yang penting sekarang kalian harus berangkat umroh. Tidak usah mikirin tentang konten-konten. Sekarang fokusnya intinya itu kalian harus berangkat ke umroh gitu, berangkat umroh. Gitu. Nah itu yang membuat saya, Allah itu mendatangkan orang-orang yang baik gitu loh. Setelah musibah yang terjadi, Allah langsung mendekatkan datangkan circle saya yang benar-benar positif, yang benar-benar baik gitu. Dan kita akhirnya hijrah juga, benar-benar hijrah yang Islam itu indah gitu loh. Kita benar-benar mencari kebahagiaan di Islam itu tanpa melihat oknumnya. Jadi benar-benar pedoman kita itu sekarang Al-Quran dan hadis. Kita nggak peduli siapapun manusia di dunia ini, tapi kita peduli sama Al-Quran dan hadis. Itu tujuan kita sekarang.